bisa dipanggil. Dan saya selaku MC di sini, mohon maaf belum bisa on cam. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tips-tips menulis esai LPDP, surat rekomendasi, dan juga isian-isian lainnya. Oke, baik, langsung kita mulai saja. Pada pertemuan kali ini akan diisi oleh Kak Yohanis. Apakah sudah siap, Kak? Sudah, Kak. Oke, ini nanti share screen-nya Kak Yohanis sendiri atau gimana? Dari tim Kawero aja, Kak. Oke. Oke, langsung kita mulai saja. Sebentar ya. Apakah butuh bantuan, Mbak Via? Boleh, boleh. Silakan share screen, Kak Ubed. Oke, sudah terlihat ya, teman-teman. Waktu dan tempat untuk Kak Yohanis dipersilahkan. Oke, Kak. Bisa di full screenin nggak, Kak? Sebentar, sebentar. Oke.
Ini nggak di slideshow dulu Kak, biar lebih besar. Ini kan pakai PDF ya Mbak ya. Jadi Hmm. misalnya gini. Oh iya, oke. Oke, baik. Saya izin mulai ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada malam hari ini, materi yang ingin saya jelaskan adalah terkait dengan tips menulis CV, isian diri, dan juga surat rekomendasi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Yohanis dan saya merupakan CPB, beasiswa LPDP yang lulus di batch 2 tahun 2025 kemarin. Oke, next, Kak. Oke, materi yang pertama adalah terkait dengan isian CV LPDP. Jadi, untuk teman-teman yang baru yang sudah mendaftar LPDP lebih dari satu kali, tentunya sudah tidak asing dengan isian-isian yang ada di CV LPDP ya, kakak-kakak semua. Kan tetapi untuk yang baru pertama kali mendaftar, tentunya diisikan di CV LPDP karena yang perlu teman-teman tahu bahwa CV LPDP dengan CV biasa itu berbeda. Jadi di CV LPDP sendiri itu ada tiga hal yang harus teman-teman isi. Yang pertama adalah data diri, di mana data diri ini data basic aja yang ada di KTP sama di ijazah. Ada nama, alamat, NIK, data studi S1, kemudian juga pekerjaan dan informasi umum lainnya yang masih basic dan ada di KTP dan ijazah semua. Kemudian yang kedua adalah informasi terkait dengan data keluarga. Jadi untuk data keluarga sendiri di form LPDP itu ada tiga yang harus diisi. Yang pertama adalah nama ayah, nama ibu, pekerjaan ayah, pekerjaan ibu, kemudian juga eh, income dari orang tua dan juga alamatnya dan ada isian untuk suami juga bagi yang sudah menikah. Kemudian yang ketiga adalah informasi terkait dengan riwayat pendidikan dari biasanya di sini ada beberapa riwayat pendidikan yang bisa diisi. Untuk batch 1 tahun 2025 dulu, riwayat pendidikan yang harus diisi itu dari SD, SMP, SMA, dan S1. Sedangkan di batch 2 itu hanya S1 saja. Nah, saya juga belum tahu untuk batch 1 tahun 2026 itu nanti riwayat pendidikannya akan diisi dari SD apakah dari S1. Intinya adalah seperti itu. Kemudian riwayat pekerjaan. Untuk riwayat pekerjaan ini sendiri, saya sarankan untuk teman-teman yang memang fresh graduate, jika memang dulu ketika S1 kemudian ada pengalaman magang, dan jika memang magangnya itu adalah internship, maka boleh banget teman-teman masukin ke form LPDP. Tapi jika memang magangnya itu tidak internship, maka sebaiknya tidak dimasukkan di riwayat pekerjaan ya teman-teman. Kemudian satu lagi yang perlu teman-teman perhatikan adalah riwayat pekerjaan yang teman-teman masukkan di isian data diri LPDP itu, saya sarankan sesuai atau searah dengan isu yang teman-teman angkat di esai. Jadi, pengalaman saya kemarin ketika batch 2 tahun 2025, itu saya isi semua riwayat pekerjaan saya, baik yang masuk dalam kategori esai saya, yang relevan dengan esai, ataupun yang tidak. Dan itu menjadi salah satu pertanyaan besar dari reviewer LPDP ketika tahap wawancara atau substansi. Jadi, saran saya, teman-teman, kalau misalkan memang punya pekerjaan lebih dari satu dan ada beberapa yang tidak relevan dengan esai, itu sebaiknya tidak ditulis ya, teman-teman. Takutnya akan menjadi bumerang untuk teman-teman nanti ketika wawancara. Kemudian yang ketiga adalah pengalaman organisasi. Untuk pengalaman organisasi ini sendiri nanti di isian LVDP itu ditulisnya dari yang terbaru sampai ke yang terlama. Dan saya menyarankan untuk teman-teman untuk pengalaman organisasi ini tulis saja semuanya. Jadi itu juga akan menjadi nilai tambah untuk teman-teman nanti ketika tahap wawancara. Kemudian untuk prestasi sendiri itu juga saya sarankan untuk memasukkan semua prestasi yang teman-teman dapatkan. Kemudian untuk kemampuan bahasa, nah ini ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan di pengisian kemampuan bahasa. Jadi khususnya untuk teman-teman yang mendaftar jalur afirmasi,
baik jalur afirmasi dari semua jalur nggih, yang penting afirmasi, dan teman-teman mau mengikuti program pengayaan bahasa, itu saya sarankan sebaiknya tidak memasukkan nilai TOEFL ataupun IELTS teman-teman. Karena jika nanti misalkan di prodi tujuan teman-teman itu nilai TOEFL misalkan targetnya adalah 400 untuk mendaftar di sana, dan kemampuan bahasa yang teman-teman masukin di isian LPDP itu adalah lebih dari 400, maka nanti ketika teman-teman lulus menjadi calon penerima beasiswa, itu teman-teman akan tidak bisa mengikuti program pengayaan bahasa. Jadi khusus untuk teman-teman yang mendaftar jalur afirmasi dan ingin mengikuti program pengayaan bahasa, saya sarankan untuk tidak mengisi bagian kemampuan bahasa ini. Dan itu juga tidak akan menjadi masalah ya teman-teman, karena saya pribadi 2 kali mendaftar di LPDP, dua-duanya saya tidak masukkan nilai TOEFL, walaupun saya sudah memiliki nilai TOEFL, dan karena memang saya targetnya adalah mengikuti pengayaan bahasa. Jadi kalau untuk teman-teman yang memang tidak menargetkan pengayaan bahasa, silakan saja. Silakan saja masukkan nilai kemampuan bahasa teman-teman, baik TOEFL maupun IELTS-nya. Kemudian untuk pengalaman pelatihan dan workshop. Nah, untuk pengalaman pelatihan dan workshop ini, saya sarankan kepada teman-teman untuk menulis yang relevan saja dengan esai. Jadi ada beberapa kasus di mana teman-teman saya itu banyak memasukkan pelatihan atau workshop, ada banyak sekali lebih dari 10 pelatihan, tetapi tidak relevan gitu dengan esai yang mereka angkat, dan itu juga nantinya bisa menjadi bumerang bagi teman-teman. Jadi saya sarankan untuk bagian pengalaman pelatihan atau workshop ini masukkan yang memang relevan dengan apa yang teman-teman tulis di esai. Kemudian selanjutnya adalah pengalaman riset dan karya ilmiah. Untuk pengalaman riset dan karya ilmiah sendiri itu bisa banget teman-teman tulis semua pengalaman riset dan karya ilmiah yang teman-teman dapatkan. Baik itu yang relevan dengan esai ataupun yang tidak ya teman-teman. Apalagi untuk teman-teman yang memang rencana kontribusi pasca studinya itu adalah menjadi dosen. Karena memang kan kalau untuk menjadi dosen itu perlu pengalaman riset, kemudian perlu karya ilmiah yang banyak seperti itu. Jadi itu juga akan menjadi nilai tambah bagi teman-teman, khususnya yang rencana pasca studinya itu menjadi dosen atau akademisi. Kemudian untuk konferensi dan seminar juga saya sarankan masukkan yang berkualitas, teman-teman. Istilahnya adalah tidak perlu memasukkan yang banyak, yang penting kelihatan banyak gitu, tapi hanya menjadi peserta. Akan lebih baik memasukkannya itu sedikit, tapi memang misalkan teman-teman jadi panitia atau jadi pembicara, itu akan lebih baik daripada teman-teman masukin banyak gitu. Jadi LPDP ini lebih banyak melihat kualitas daripada kuantitas isian yang ada di CV. Kemudian selanjutnya untuk penghargaan sendiri, teman-teman bisa masukin semua penghargaan yang teman-teman dapatkan, baik itu yang relevan dengan esai ataupun yang tidak relevan. Oke, Kak. Lanjut, Kak. Oke. Selanjutnya adalah bagian penilaian diri. Jadi, oke. Jadi untuk teman-teman yang baru mendaftar, next, Kak. Oke, jadi untuk teman-teman yang baru pertama kali mendaftar LPDP, perlu diketahui bahwa di LPDP itu ada 8 poin penilaian diri yang harus teman-teman isi. Yang pertama itu adalah kelebihan dan kekuatan, yang kedua kekurangan, yang ketiga ini pengalaman membanggakan ya teman-teman. Maaf, ini harusnya pengalaman membanggakan yang nomor 3 ini. Terus yang keempat, pengalaman kurang membanggakan. Yang kelima, hal terakhir yang diajarkan pada diri sendiri. Yang keenam, kesalahan yang pernah dilakukan selama belajar atau bekerja. Yang ketujuh, tugas di luar lingkup yang seharusnya. Dan yang kedelapan, pembeda dari peserta lain. Kita bahas satu-satu, teman-teman. Next, Kak. Oke, yang pertama adalah kekuatan atau kelebihan. Jadi, tips dari saya pribadi, yang pertama, teman-teman siapkan 3 sampai 4 poin kelebihan dari teman-teman semua. Dan perlu diperhatikan bahwa setiap poin itu maksimalnya adalah 250 kata. Kemudian yang kedua adalah kaitkan kelebihan yang teman-teman miliki dengan soft skill atau kemampuan untuk menyelesaikan isu yang teman-teman angkat di esai. Dan yang ketiga, jangan lupa untuk selalu mencantumkan result atau hasil dari kelebihan atau bukti nyata dari kekuatan yang teman-teman miliki.
Nih saya kasih contohnya. Ini contohnya misalkan teman-teman angkat masalah terkait dengan isu lingkungan yang kekurangan air bersih misalkan teman-teman. Jadi di bagian kelebihan atau kekuatan itu teman-teman bisa tulis seperti ini. Saya memiliki kemampuan memimpin kolaborasi lintas sektor yang krusial untuk menyelesaikan krisis air bersih. Melalui program di desa A, kami berhasil mengamankan akses air bagi 50 kepala keluarga dan memangkas biaya air warga hingga 40%. Nah, jadi di sini yang perlu teman-teman perhatikan adalah yang pertama, jangan hanya menyebutkan kelebihan saja. Ada banyak sekali pendaftar LPDP yang hanya menyebutkan saja kelebihan mereka, seperti misalkan, saya memiliki kemampuan kepemimpinan yang baik, saya memiliki kelebihan mampu beradaptasi dengan baik dengan lingkungan baru, seperti itu. Itu tidak disarankan ya, teman-teman. Disarankannya adalah seperti ini. Jadi, teman-teman sebutin kelebihan dan kekuatan teman-teman, kemudian bisa banget teman-teman kaitkan dengan masalah atau isu yang teman-teman angkat di esai. Dan jangan lupa untuk mencantumkan hasil. Dan hasil ini bisa banget dan bagus banget jika ada eh, hasil kuantitatif yang ditunjukkan dengan angka seperti itu ya teman-teman. Jadi reviewer LPDP itu bisa melihat, oh ya ada bukti nyata dari kekuatan atau kelebihan yang teman-teman tulis di penilaian diri seperti itu. Next, Kak. Kemudian untuk poin kekurangan dan kelemahan. Yang pertama, tipsnya adalah sama seperti kelebihan yang tadi, teman-teman tuliskan 3 sampai 4 kelemahan teman-teman sendiri dan satu poin itu maksimal adalah 250 kata sama dengan kelebihan tadi. Kemudian, pastikan poin kelemahan yang teman-teman tulis itu tidak bertolak belakang dengan poin kelebihan. Jadi, misalkan di kelebihan itu teman-teman tulis teman-teman mampu beradaptasi dengan baik di lingkungan baru, tapi di kelemahan teman-teman tulis saya sulit bergaul atau beradaptasi dengan lingkungan baru misalkan. Nah, itu kan jadinya bertolak belakang, teman-teman. Jangan sampai nanti menulisnya seperti itu. Kemudian tips yang ketiga adalah kelemahan yang ditulis itu usahakan sedang teman-teman perbaiki dan teman-teman bisa selesaikan sendiri. Ini saya kasih contohnya. Contohnya, saya memiliki kelemahan dalam kemampuan berbahasa Inggris yang menyulitkan saya dalam belajar. Saya berusaha mengupgrade kemampuan bahasa saya dengan mengikuti pelatihan di mana gitu. Dan hasilnya, skor kemampuan bahasa saya meningkat sebesar X% setiap tahun. Jadi, kelemahan yang teman-teman tulis itu, teman-teman harus bisa atau teman-teman mengetahui bagaimana teman-teman menyelesaikan atau memperbaiki kekurangan dan kelemahan teman-teman. Nanti tulisnya seperti ini ya, teman-teman. Oke, lanjut, Kak. Yang ketiga adalah pengalaman membanggakan. Tips dari saya yang pertama, ceritakan satu saja pengalaman paling membanggakan yang pernah teman-teman lakukan. Usahakan pengalaman ini ada kaitannya dengan isu yang teman-teman angkat di esai. Dan yang ketiga, gunakan metode STAR. Jadi buat teman-teman yang belum tahu metode STAR itu apa, STAR itu metode situation, task, action, dan result. Jadi contohnya yang ini ya teman-teman. Pengalaman paling membanggakan saya adalah saat menghadapi krisis air bersih di Desa B akibat pencemaran limbah domestik. Ini situationnya. Jadi teman-teman jelasin situasinya itu seperti apa. Kemudian tes, teman-teman jelasin tanggung jawab teman-teman untuk menghadapi situasi itu seperti apa dan action apa yang teman-teman lakukan untuk menyelesaikan permasalahan itu. Dan yang terakhir adalah result, hasil dari apa yang sudah teman-teman lakukan. Jadi usahakan untuk pengalaman paling membanggakan ini benar-benar dikaitkan dengan esai yang teman-teman tulis. Jadi akan saling menguatkan satu sama lain seperti itu. Next, Kak. Oke, selanjutnya adalah pengalaman kurang membanggakan. Untuk tips dari saya pribadi, yang pertama, ceritakan satu saja pengalaman kurang membanggakan yang pernah teman-teman lakukan. Kemudian, ceritakan kegagalan atau sesuatu yang membuat teman-teman malu, kecewa, ataupun sedih. Yang ketiga, jelaskan cara teman-teman mengatasi hal itu dan pelajaran apa yang bisa teman-teman ambil dari hal tersebut. Dan yang terakhir adalah gunakan metode STAR.
Jadi, ada banyak sekali pendaftar LPDP itu yang menuliskan banyak sekali pengalaman kurang membanggakan mereka, tapi mereka tidak menjelaskan secara detail apa yang mereka pelajari dan bagaimana mereka memperbaiki pengalaman tersebut. Nah, itu saya nggak sarankan seperti itu ya, teman-teman. Saya sarankan tulis satu saja, tapi benar-benar teman-teman itu bisa mengambil pelajaran dari pengalaman yang kurang membanggakan itu, dan teman-teman sudah memperbaiki apa yang kemudian menjadi kegagalan atau hal yang membuat teman-teman kecewa. Ini saya kasih contohnya. Pada tahun 2022, saya dan tim lolos PKM dengan inovasi nugget berbahan dasar jamur tiram. Tetapi PKM ini tuh gagal karena kurangnya koordinasi antara ketua dan anggota. Jadi ini kan kegagalannya terjadi di tahun 2022. Nah, berikutnya di tahun 2023 itu saya melakukan perbaikan dari apa yang menjadi kegagalan di tahun sebelumnya, dan ada juga impact atau result dari apa yang sudah saya lakukan seperti itu. Jadi, saya sarankan nanti menulisnya seperti ini ya, teman-teman. Oke, next, Kak. Selanjutnya, hal terakhir yang diajarkan pada diri sendiri. Jadi, untuk bagian ini, teman-teman renungkan kembali ke dalam diri teman-teman sendiri. Ceritakan apa yang teman-teman sudah pelajari dari pengalaman hidup yang sudah teman-teman lalui sampai saat ini. Jadi, nggak apa-apa, teman-teman, kalau misalkan di bagian yang ini teman-teman agak dramatis menulisnya, itu nggak apa-apa banget. Intinya adalah teman-teman bisa jelasin apa yang teman-teman bisa pelajari dari diri sendiri, dari pengalaman diri sendiri, dan juga dari apa yang teman-teman sudah lalui. Ini nanti bisa dibaca ya, teman-teman, karena terlalu panjang. Jadi kita next aja ke berikutnya. Next, Kak. Oke, selanjutnya kesalahan yang pernah dilakukan saat belajar dan bekerja. Jadi tipsnya adalah teman-teman harus tahu dulu poin penting yang ingin dilihat oleh panelis dari bagian ini. Yang pertama itu adalah panelis itu ingin tahu cara teman-teman menyelesaikan masalah secara adaptif dan cermat, dan juga bagaimana teman-teman melakukan refleksi dan diskusi dengan orang-orang yang ada di sekitar teman-teman untuk memperbaiki di kesempatan berikutnya. Jadi ini saya kasih contoh. Pada intinya adalah yang ini, pada semester 2 itu IPK saya turun drastis dari semester 1 karena memang saya banyak mengikuti organisasi dan saya kurang bisa mengatur waktu. Alhasil IPK saya turun, dan saya belajar untuk memperbaiki itu dengan belajar dari buku 7 Kebiasaan Manusia yang Sangat Efektif karya Stephen R. Covey ini. Dan saya ceritakan apa yang saya pelajari dari buku itu, kemudian bagaimana saya memperbaiki kesalahan yang pernah saya lakukan. Dan jangan lupa teman-teman selalu tuliskan result atau hal dari apa yang sudah teman-teman improve dari diri teman-teman sendiri. Jadi panelis LPDP itu bisa melihat bahwa teman-teman ini benar-benar belajar dari kegagalan atau kesalahan yang pernah teman-teman lakukan. Seperti itu. Lanjut, Kak. Next, Kak. Oke. Tugas di luar lingkup seharusnya. Jadi, tips dari saya yang pertama, ceritakan satu pengalaman yang pernah teman-teman lakukan di luar job desk atau tanggung jawab teman-teman. Untuk yang fresh graduate itu bisa banget menceritakan tentang pengalaman organisasinya, ataupun yang sudah bekerja itu apa yang pengalaman yang teman-teman dapatkan ketika bekerja. Kemudian, yang perlu teman-teman pahami adalah untuk bagian ini LPDP itu ingin melihat inisiatif, kepedulian, dan juga tanggung jawab teman-teman melampaui job desk formal. Kemudian yang ketiga, ingat selalu gunakan metode STAR. Jadi ini contohnya ya, teman-teman, nanti bisa dibaca sendiri. Intinya adalah teman-teman jangan lupa menulis result atau hasil dari apa yang sudah teman-teman lakukan. Seperti itu. Next, Kak. Oke, selanjutnya adalah pembeda dari peserta lain.
Nah, ini adalah salah satu bagian yang menurut saya paling penting ya, teman-teman, karena saya pribadi merasakan perubahan nilai substansi saya dari batch 1 yang hanya 700 sekian ke batch 2 yang alhamdulillah bisa tembus di atas 1000 itu benar-benar karena saya memanfaatkan dan memaksimalkan di bagian ini. Jadi yang ini perlu teman-teman perhatikan secara mendalam ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan di bagian pembeda dari peserta lain ini. Yang pertama, poin ini adalah poin yang paling penting dan harus dimaksimalkan oleh teman-teman. Karena ini juga menjadi salah satu kunci yang bisa memastikan apakah LPDP itu mau menerima teman-teman menjadi awardee atau tidak. Kemudian yang kedua, teman-teman harus menuliskan keunikan diri teman-teman yang tidak dimiliki oleh peserta lain. Yang ketiga, jangan pernah menulis hal yang bersifat umum. Dan yang keempat, teman-teman harus menjelaskan secara rinci keunikan dan pembeda teman-teman dari peserta lain. Karena teman-teman juga harus tahu bahwa LPDP ini setiap tahun itu pendaftarnya semakin meningkat. Sedangkan yang dicari dan yang diterima itu tidak terlalu banyak seperti itu. Untuk yang tahun 2025 ini saja lebih dari 27.000 orang yang daftar teman-teman dan yang lolos itu hanya 4.000. Jadi teman-teman harus maksimalkan di bagian ini agar LPDP itu bisa memutuskan bahwa teman-teman ini layak untuk bisa diterima menjadi awardee LPDP. Ini saya kasih salah satu contoh punya saya ya teman-teman. Yang ini yang saya garis bawahi dan bold, saya memiliki pengalaman langsung dan pemahaman mendalam tentang kondisi real agribisnis di Lombok Tengah. Jadi di sini keunikan atau pembeda yang saya gunakan adalah keunikan bahwa saya ini berasal dari daerah saya. Istilahnya adalah saya kasih contoh, saya ini adalah orang Lombok Tengah, saya adalah seorang anak petani, tumbuh dan besar di keluarga petani, merasakan langsung bagaimana kondisi pertanian yang ada di wilayah saya. Selain itu, pengalaman kerja saya di bidang surveyor bertemu langsung dengan berbagai petani yang ada di wilayah Lombok, di luar Lombok Tengah itu menjadi salah satu kelebihan di mana saya yang lebih tahu kondisi wilayah saya. Jadi, singkatnya adalah teman-teman bisa banget mengangkat potensi wilayah teman-teman. Jadi, misalkan teman-teman berasal dari Jawa Timur, teman-teman yang paling tahu wilayah teman-teman itu seperti apa. Tentunya teman-teman pasti akan lebih mengenal kondisi yang ada di wilayah teman-teman, bagaimana kemudian isu yang terjadi di daerah teman-teman dan juga bagaimana karakteristik orang-orang yang ada di sana. Itu tentunya teman-teman lebih tahu daripada teman-teman misalkan yang berasal dari Papua. Nah, itu bisa banget teman-teman jadikan sebagai pembeda teman-teman dari peserta lain. Teman-teman di sini perlu menceritakan dan seolah-olah teman-teman itu mengatakan kepada reviewer bahwa Bapak Ibu ini loh kelebihan saya yang paling tahu kondisi wilayah saya itu seperti apa, bagaimana karakteristik masyarakatnya, saya yang paling tahu bagaimana solusi yang selayaknya atau secepatnya atau yang paling benar yang harus dilakukan untuk menyelesaikan isu yang ada di lingkungan saya. Pastinya hal ini tidak akan dimiliki oleh peserta lain, apalagi peserta yang berasal dari luar daerah teman-teman atau luar lingkungan teman-teman. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi yang ini benar-benar nanti usahakan untuk dimaksimalkan. Oke, Kak. Next. Next, Kak. Oke. Selanjutnya adalah terkait dengan surat rekomendasi atau SR. Jadi, yang perlu teman-teman tahu untuk pendaftaran di tahun 2025 itu, surat rekomendasi dari LPDP itu ada dua macam. Yang pertama adalah surat rekomendasi offline dan surat rekomendasi online. Untuk surat rekomendasi offline sendiri, itu contohnya ada di samping ya teman-teman. Nanti untuk formatnya yang seperti gambar ini, teman-teman bisa akses di buku panduan di website LPDP. Kemudian yang kedua adalah
surat rekomendasi online. Jadi untuk surat rekomendasi offline ini untuk tahun yang 2025 itu khusus untuk teman-teman yang mendaftar jalur afirmasi. Sedangkan untuk jalur lain itu surat rekomendasinya itu online. Jadi nanti ada form di formulir teman-teman, nanti teman-teman akan masukkan data pemberi rekomendasi dari nama, jabatan, kemudian ada di sana teman-teman memasukkan alamat email dari pemberi rekomendasi. Nantinya setelah teman-teman memasukkan data dari pemberi rekomendasi teman-teman, nanti LPDP akan mengirimkan email kepada pemberi rekomendasi dan nantinya mereka akan mengisi melalui email yang dikirimkan tersebut. Jadi ini yang perlu diperhatikan ya teman-teman. Kemudian yang kedua, pemberi rekomendasi bisa dari akademisi, dosen, jajaran prodi, dekan, rektor, dan lain-lain. Kemudian dari atasan di tempat kerja ataupun dari tokoh masyarakat seperti kepala desa, kepala dusun, bupati, dan sebagainya. Selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah perhatikan bahwa pemberi rekomendasi tidak harus petinggi di sebuah instansi, namun harus orang yang benar-benar mengenal kalian. Jadi maksudnya ini adalah jangan sampai teman-teman itu berpikir, oh iya lebih baik saya minta surat rekomendasi dari dekan atau rektor karena posisi mereka, jabatan mereka itu lebih tinggi daripada dosen-dosen yang ada di fakultas teman-teman misalkan. Itu salah besar ya teman-teman. Jangan sampai kasusnya seperti salah satu teman saya, dia pakai surat rekomendasi dari rektor, tapi itu malah menjadi bumerang ketika dia substansi karena malah ditanyakan kenapa dia minta surat rekomendasi dari rektor. Apakah rektor itu memang dekat dengan dia? Dan ketika nanti ditanya seperti itu, kemudian teman-teman malah jawab enggak dekat, nah itu fatal sekali ya teman-teman. Itu bisa jadi akan menjadi salah satu bumerang yang menyebabkan teman-teman tidak lolos pada seleksi LPDP. Jadi usahakan pemberi rekomendasi yang nantinya teman-teman gunakan untuk mendaftar LPDP itu adalah mereka yang benar-benar dekat dengan teman-teman, tahu teman-teman seperti apa, tahu prestasi teman-teman, dan juga tahu bahwa teman-teman ini pernah melakukan apa-apa saja ketika kuliah ataupun ketika bekerja seperti itu. Untuk teman-teman yang baru fresh graduate, saya sarankan meminta surat rekomendasi dari dosen PA atau bisa juga dari dosen pembimbing skripsi ya teman-teman. Dan juga kalau untuk yang bekerja, saya sarankan untuk meminta dari atasan di tempat kerja. Dan surat rekomendasi ini jumlahnya itu bisa satu atau dua ya teman-teman, maksimal dua, dan satu juga tidak apa-apa. Karena kebetulan saya 2 kali mendaftar LPDP, dua-duanya saya hanya menggunakan satu surat rekomendasi dan itu dari dosen pembimbing skripsi sekaligus dosen PA saya. Selanjutnya, oh iya, ketika teman-teman mengisi surat rekomendasi ini, pastikan untuk mengisinya secepat mungkin ya teman-teman, karena kemarin di batch 1 dan batch 2 itu ada banyak sekali kasus di mana eh, sistemnya itu trouble teman-teman. Jadi karena banyak yang mengejar deadline, akhirnya sistem jadi down dan ada banyak sekali yang akhirnya gagal untuk menyelesaikan pertanyaan karena surat rekomendasinya itu mengalami berbagai masalah. Jadi saran saya untuk teman-teman yang mau mendaftar LPDP di batch 1 tahun 2026 akan lebih baik untuk menghubungi pihak yang memberi rekomendasi sedini mungkin, bisa dari sekarang teman-teman, karena sepertinya LPDP batch 1 tahun 2026 juga akan buka sebentar lagi. Dan untuk surat rekomendasi ini sendiri, teman-teman perlu tahu bahwa waktu kadaluarsanya itu 1 tahun. Jadi bisa banget teman-teman meminta lebih awal seperti itu. Dan ketika teman-teman meminta surat rekomendasi, misalkan kepada dosen teman-teman, itu bisa banget teman-teman cantumkan juga CV. Jadi dosen ataupun pemberi rekomendasi itu bisa melihat CV teman-teman itu seperti apa yang sudah teman-teman lakukan, prestasi, publikasi, dan sebagainya. Seperti itu. Next, Kak. Oke. Untuk
more tips dan info terkait dengan seleksi LPDP, teman-teman bisa banget scan QR ini ya. Jadi di sini saya ada memasukkan beberapa soal-soal TBS yang saya pakai untuk belajar dulu ketika batch 1 dan batch 2 tahun 2025 dan alhamdulillah saya lolos TBS di keduanya. Di sini saya sudah masukkan link drive yang teman-teman bisa akses kapanpun dan dimanapun tanpa batas ya teman-teman. Jadi soal-soalnya itu sudah saya rapikan dalam bentuk Word dan juga PDF yang teman-teman bisa print langsung dan bisa pakai untuk belajar dan ada beberapa juga yang memang sudah ada kunci jawaban dan pembahasannya. Nanti teman-teman bisa akses di sini. Kemudian juga untuk beberapa list pertanyaan terkait dengan substansi atau wawancara LPDP itu juga ada di QR yang ini ya teman-teman dan teman-teman nantinya kalau ada yang mau bertanya secara personal terkait seleksi LPDP tentang apa saja baik itu esai, CV, kemudian TBS dan juga substansi bisa banget nanti bertanya ke saya nanti ada link medsos saya yang saya sertakan di QR ini. Dan saya berharap semoga di pendaftaran LPDP batch 1 tahun 2026 ini teman-teman juga bisa mendapatkan info serupa di mana di aplikasi teman-teman itu semoga teman-teman juga bisa melihat tulisan selamat Anda telah lulus seleksi substansi. Dan saya berharap juga semoga langkah teman-teman dipermudah dan juga bisa menjadi bagian dari awardee LPDP batch 1 tahun 2026 nanti. Next, Kak. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan ke Kak Fia. Oke, terima kasih banyak atas paparannya, Kak Yohanis. Oke, sekarang kita lanjut di sesi tanya jawab. Kita buka 3 pertanyaan dulu. Yang pertama langsung dijawab aja ya, biar nanti nggak lupa. Oke, silakan yang mau bertanya. Halo teman-teman, ini apakah nggak ada yang mau bertanya? Silakan langsung angkat tangan aja. Malam Kak, izin Kak, mau tanya Kak. Oh ya, boleh, silakan. Eh, Perkenalkan Kak, saya Karina. Terima kasih kepada Kak Yohanes sudah memaparkan materinya. Tadi saya ini Kak, agak kecepatan tadi kakaknya menjelaskan tentang pembeda dari peserta lain. Kak, boleh dijelaskan lagi ya Kak? Untuk pembeda peserta lain itu kan saya lihat punya kakak contohnya itu agak spesifik. Misalnya tadi saya saya mengenal Lombok lebih jauh gitu ya Kak intinya. Nah, kalau saya itu kemarin buatnya lebih ke pengalaman tapi bukan yang spesifik ke bidang itu gitu. Misalnya lebih ke pengalaman saya dalam beasiswa yang lain. Jadi saya sudah eh, jadi saya itu pernah mendapatkan beasiswa lain. Jadi saya mungkin akan memberikan pengalaman yang sama atau usaha yang sama untuk beasiswa yang sekarang gitu. Nah, kira-kira pendapat kakak bagaimana bagusnya? Apakah boleh untuk pengalaman di luar dari bidang kita atau enggak? Oke, aku izin langsung jawab ya Kak Afi. Jadi Kak Karina tadi di sebelum ini kebetulan pendaftaran keberapa ya Kak kalau boleh tahu di LPDP? Yang ketiga, Kak, Oh, oke. Untuk yang tadi itu ditulisnya di pendaftaran yang kedua ya? Atau rencananya mau dipakai untuk pendaftaran ketiga ini? ya itu pas yang kedua Kak. Jadi rencana saya mau pakai lagi untuk pendaftaran ketiga. Oh ya, oke. Mm.
Jadi kalau kasusnya seperti itu, saya sarankan buat Kak Karina diubah saja ya, Kak, terkait dengan pembeda dari peserta lain. Karena memang poin ini tuh saya rasa poin yang paling bobotnya itu paling tinggi Kak di penilaian panelis. Karena yang perlu Kakak tahu dan teman-teman semua tahu seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa beasiswa LPDP ini pendaftarnya ada banyak sekali Kak. Dan tentunya LPDP itu para reviewer khususnya pasti sudah bisa dikatakan muak mendengar banyak sekali hal yang disampaikan oleh pendaftar dan kita perlu meyakinkan mereka dengan seyakin-yakinnya dan salah satu caranya itu adalah dengan menguatkan poin pembeda dari peserta lain. Kalau misalkan kakak menuliskan kayak tadi, kalau tentang pengalaman kakak yang sudah mencoba beasiswa-beasiswa yang lain, itu sebaiknya diganti ya kak. Jadi kakak nanti tulisnya poin pembeda dari peserta lain itu adalah sesuatu yang relate juga dengan esai yang kakak angkat. Jadi nanti kakak pikirin lagi, kakak coba renungin lagi ke dalam diri kakak sendiri, apa pembeda kakak yang tentunya itu relevan dengan esai. Karena itu salah satu kunci daripada panelis itu meloloskan awardee atau enggak, Kak. Karena itu juga salah satu pengalaman saya selama 2 kali pendaftaran dan saya rasa di bagian itulah kenapa bisa nilai substansi saya itu melesat jauh gitu, Kak. Jadi saya sarankan kepada Kak Karina diubah saja, Kak. Jadi nanti Kakak pikirkan sesuatu yang memang benar-benar relevan dengan esai dan juga benar-benar unik dari kakak sendiri yang tidak dimiliki oleh peserta lain. Kayak gitu, Kak. Kalau gitu boleh elaborasi lagi Kak. Mm. Misalnya saya sini kan